Selamat siang guys, kembali lagi di YouTube channel kita. Semoga kalian sehat selalu. Nah, hari ini kita akan mereview tentang GSX 600 K8 atau di tahun 2008 Suzuki nyiptain motor 600 cc yang sebelumnya 750 kalau nggak salah. Nah, ini kita akan mereview seperti apa dan apa aja yang kelebihan dan kekurangan di motor ini. Penasaran? Check this out. Nah, kali ini Starseed berkesempatan untuk mereview punya Bro Stefan. Kita mereview motornya dia Suzuki GSX 600 K8. Di tahun 2008 Suzuki menciptakan motor ini yang dimana ya udah cukup tua lah untuk sekarang dan jadi entry level untuk kalian yang pengen cobain moge tapi punya budget pas-pasan atau punya budget yang minim lah. Kita ada Suzuki GSX 600. Dia berbasis 600 cc, 4 silinder, 16 valve dengan 125 horsepower dan cukup impresif sekali di Suzuki ini karena dia punya banyak perubahan dari generasi sebelumnya yaitu GSX 750. Otomatis dia lebih ringan dan di mesin ini sendiri yang saya rasakan mesin ini cukup smooth, berkarakter lebih mirip CBR 600 cc. Dia udah slipper clutch, jadi berfitur lebih dari R6 di tahunnya. R6 atau CBR 600 dia lebih unggul karena dia udah slipper clutch. Nah, menurut saya Suzuki ini ada berbagai macam kelebihannya dari segi model dan dari segi konfigurasi mesin. Dia juga sedikit lebih unggul dari kompetitornya seperti CBR 600. Seperti ini tampang dari Suzuki GSX 600 K8. Menurut saya cukup garang sekali dan cukup ganteng sekali. Ditambah dia juga 125 horsepower. Menurut saya beda banget sama yang generasi sebelumnya yang mungkin wajahnya itu melas, tapi ini kayak sudah agresif banget, tampangnya agresif dan udah kelihatan air scoop-nya di sini. Dia mungkin tetap yang saya sayangkan di bodi belakang. Di bodi belakang itu Suzuki selalu mirip-mirip lah ya, kayak di tahun-tahun segini tuh bodi belakangnya itu kayak lebar banget dan kayak gemuk banget. Itu yang saya kurang tertarik di situnya. Cuma overall oke lah, Suzuki menurut saya bagus banget dengan kombinasi warna biru dan putih, warna Suzuki zaman dulu. Suzuki pun juga ini pakai livery kayak kalau nggak salah MotoGP ya, Lucky Strike, kayak sponsornya MotoGP zaman dulu. Nah, ini wujud bodi belakangnya. Ya menurut saya mungkin untuk sebagian orang bagus banget. Untuk saya sih kurang karena di generasi ini dia kayak serasa lebar banget. Nah, ini seharusnya dia ada spakbor cuma dicopot. Sennya juga udah pisah. Dan menurut saya sih kelebaran banget sih kalau dibandingkan depannya yang runcing, belakangnya kayak gini. Menurut saya kurang pas. Cuma kembali lagi ke selera. Terus kita bahas soal fitur-fitur di motor ini. Yang pertama-tama pengereman dia pakai Nissin. Terus kalipernya pakai Tokicho, ya standar 600 pada umumnya. Terus ada yang menarik di tahun GSX 600 K8 ini. Di tahun-tahun segini dia sudah menggunakan riding mode yang dimana itu ada A, B, dan C. Yang itu A itu ibaratnya kalau di CBR 250 sekarang itu Sport Plus, yang B itu Sport biasa, tapi yang C itu adalah wet buat jalan basah. Nah itu mungkin dia ada kontrol tractionnya mungkin ya di situ. Itu yang mungkin tidak dimiliki di R6 atau CBR 600. Terus shocknya ini masih pakai Showa,
udah adjustable semua, fully adjustable semua, entah itu yang belakang ataupun yang depan. Terus udah steering damper juga, cuman ini udah di-upgrade. Awalnya punya Kayaba, cuman di-upgrade pakai Öhlins. Udah pakai Öhlins. Terus ini udah diganti knalpot sih, dia pakai M4 apa 3/4 yang underbelly. Terus ini juga apa underbone juga udah pakai Rizoma, jadi mungkin untuk manuver untuk sirkuit oke lah. Terus ban juga depan 120, belakang 180. Ini udah pakai Pirelli Diablo Super Corsa, udah oke banget. Terus ini tampak depannya, di kaki-kakinya ini stoknya udah pakai Showa. Terus kalipernya Tokicho 4 piston. Terus bannya 120/70 untuk depan. Jadi udah setup sebenarnya ini udah setup 600 banget sih, udah standarnya 600 seperti ini. Nah, sekarang kita berbicara di riding style. Kalau di GSX 600 ini itu lebih seperti kita naik antara CBR 600 sama Yamaha R6. Dia mirip-mirip sama ZX6, Kawasaki ZX6, karena dia nggak terlalu capek, dia juga nggak terlalu nunduk, dan stangnya juga nggak yang nekuk banget, nggak yang lurus banget, jadi tengah-tengah. Jadi motor ini menurut saya ideal banget buat yang dual purpose, kayak misalnya sirkuit oke, touring juga oke, karena nggak terlalu capek, joknya juga cukup empuk daripada Yamaha R6. Menurut saya oke banget untuk kelas moge entry level. Jadi menurut saya GSX ini memang didesain untuk dua alam lah ya, dua alam, untuk ke sirkuit oke, ke street juga oke, untuk touring juga oke. Jadi menurut saya oke banget. Nah, sekarang kita setelah ngomongin kekurangan dan kelebihannya di motor, kita bahas maintenance atau perawatan. Karena kalau kita udah punya motor, pasti kita nggak cuma pengen enaknya doang, pasti kita kepengen ngerawat juga. Susah nggak sih spare partnya? Untuk Suzuki GSX 600 K8 ini terbilang susah, ya susah dibandingkan Honda, Kawasaki, dan Yamaha. Karena ya kita melihat populasinya juga jarang banget kita lihat. Orang moge-moge kan biasanya R6 atau ZX6 itu yang banyak. Cuma untuk Suzuki ini ya kalian harus sabar untuk inden partnya, atau kalian bisa lihat di eBay atau di online lah, di Tokopedia atau di mana, untuk pembelian spare partnya. Tapi kalau saya rasa untuk jasa dan ini sama aja lah dengan yang lain, sama R6 sama ZX6, CBR sama. Cuma mungkin pembelian spare partnya yang kalian harus lebih sabar lagi, karena ini motor jarang. Nah, kita bahas masalah harga. Kalau harga sih terbilang nggak jelas. Kalau untuk sektor full paper ya, ini motor full paper, surat-surat lengkap. Dia kisaran 180 sampai 200 lebih, tergantung kondisi dan tergantung perawatan owner, tergantung aksesorisnya juga. Jadi karena kenapa kayak gitu, karena ini motor populasinya jarang, jadi pasarannya juga nggak jelas. Kadang yang jual ya mau seenaknya dia jual ya terserah. Cuma dibanding rival yang lainnya, dia mungkin yang paling tinggi kali ya, karena harga-harga segitu udah dapet tahun yang jauh lebih muda daripada tahun 2008. Cuma ya selera adalah selera, tapi terserah kalian yang mungkin lebih fanatik ke Suzuki atau lebih suka model Suzuki, kalian bisa meminang di motor. Tapi overall motor ini oke. Modelnya juga oke, bahan bakar juga oke. Jadi motor ini bener-bener di tengah-tengah. Jadi dia bukan yang hyper, yang bener-bener bukan track use, nggak capek banget. Dia juga nyantai, juga di tengah-tengah juga. Dia juga nggak kalau riding style dibanding CBR 600 lebih sedikit lebih enak
CBR 600 karena mungkin dia lebih tinggi, dia punya stang segitiganya lebih tinggi, jadi kan lebih nyaman buat pakai. Cuma secara tenaga saya lebih suka ini, dan dia lebih smooth. Dia engine brake juga karena udah slipper clutch ya, jadi slipper clutch itu kalau kita ngopin dia nggak sampai ngelok, jadi dia ada celah, udah kayak motor, bener-bener motor balap lah. Jadi engine brake-nya itu nggak kasar. Jadi overall motor ini oke banget. Secara kualitas Suzuki oke lah, kalau saya bicara kualitas Suzuki oke. Dan secara durability juga Suzuki juga udah terkenal bagus, udah dari zaman motor yang kecil sampai motor yang gede, Suzuki durability-nya jos. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Even get to cross. I said I'm moving too far. Getting fast. Nah, sekarang kita udah cobain motornya. Tadi sempet keliling, cuma jalan rame-rame, jadi kita nggak bisa gaspol. Next kita cobain review di sirkuit ya. Nah, sekarang kita mau kenalin kalian sama owner dari motor ini. Kita mau tanya apa aja sih keluh kesahnya ketika memiliki motor ini. Ya, bro, namanya Bro Stefanus. Nah, ini dia owner dari motor ini. Nah, kita mau tanya, berapa lama udah pakai motor ini? Ini pakai udah 1 tahun. Berapa setahun ya? Nah, Apa aja kalau kesahnya, susah-susahnya pakai motor ini? kalau susah sama senengnya, banyak senengnya sih. Oh, belum ada kendala yang... Kalau kendala yang sangat-sangat serius sih nggak ada sebenarnya. Spare part juga gampang, cari di online banyak. Terus trouble juga ya, trouble motor pada umumnya lah. Tapi kalau memang kalau dibandingin dari brand lain, memang ini yang Ya, lebih susah lebih ya? susah sedikit. Karena mungkin populasi kayaknya. Populasinya memang nggak banyak di Indonesia. Atau masih di online masih ada. Sama Ya, kita ya. cari di online. Ya, di eBay. Di Kalapa juga banyak. Nah, itu pengalaman dari Bro Stefanus ini. Dia memiliki motor ini udah kurang lebih 1 tahun, tapi dia masih memang belum menemukan ada kendala yang serius di motor ini. Cuma ada saya saran buat mereka untuk mungkin milih motor ini mana ketika kamu mau beli motor ini, apa yang perlu dicek. Yang beli motor ini sih paling besar ya kelistrikan. Yang paling banyak trouble di kelistrikan ya. Dari Bro Stefanus katanya kalau kalian mau beli motor GSX 600 yang khususnya K8 ini, yang perlu kalian perhatikan itu di sektor kelistrikan ya. Sama kabel body lah. Karena motor tua juga ya. Karena mungkin motor udah umur, jadi kalian perlu perhatikan. Maksudnya meskipun nggak cuma di K8, nggak cuma di GSX ini, di brand lain juga pasti juga sama. Kayak kelistrikan, radiator, selang housing-housingnya itu mungkin karena umur udah getas, apa sih bahasanya itu udah kalah lah karet-karetnya. Jadi gitu ya. Aku bro, thank you banget. Ya, Aku udah dipinjemin motornya, aku udah diizinkan untuk mereview.
kalian nantikan review-review kita berikutnya. Semoga video kita ini membantu kalian untuk mereferensi moge apa yang perlu kalian beli, apa aja itu kalian bisa pantauin terus video dari kami. Sampai ketemu.